Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ya an-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Ketika manusia kemudian dibangkitkan, matahari pun semakin mendekat dan membuat panas kujur tubuh setiap manusia waktu itu. Di sana tempat berkumpul semua generasi, dari awal yang lahir sampai kemudian yang akhir yang lahir. Mulai dari generasi Nabi pertama sampai kemudian juga Rasul yang terakhir. Semua dikumpulkan di satu tempat. Sampai kemudian tersiksa mereka karena ketika bangun dan berbangkit, apa yang mereka pikirkan adalah keselamatan mereka sendiri. Adakah nasib baik untukku ya Allah? Adakah aku bisa masuk ke surga yang indah yang sudah terlihat itu ya Allah? Ataukah justru aku dilemparkan ke dalam api neraka karena hanya ada dua jalan dan tidak ada tempat yang ketiga? Tetapi matahari semakin mendekat terus dan menyengat tubuh mereka sehingga keringat bercucuran. Ada yang sampai ke mata kaki mereka, ada yang sampai ke betis mereka, ada yang sampai ke dua lutut mereka, ada yang sampai ke dada mereka, ada yang sampai ke leher mereka, dan bahkan ada yang tenggelam semuanya dengan keringatnya. Itu semuanya bergantung amal, perbuatan, dan investasi kebaikan yang telah kita tanam sebelum kebangkitan itu. Akhirnya karena tidak kuat tanpa keputusan dan merasa dicuekan dan tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun datang memohon rekomendasi, meminta atensi orang-orang yang hebat yang pernah lahir ke muka bumi ini. Dan mereka pun kemudian memutuskan, kita datang kepada Adam alaihissalam. Beliau adalah bapaknya manusia, pertama mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia pertama yang lahir ke muka bumi ini. Kemudian mereka pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam seraya meminta rekomendasi dan syafaat kepada beliau. Ya Nabi Allah Adam alaihissalam, wahai Nabi Allah Adam alaihissalam, Anda ini adalah bapak kami, nenek moyang kami, selamatkanlah kami. Jangan biarkan digonjang-ganjing tanpa nasib yang jelas. Kami sudah tidak kuat dengan siksaan ini. Bahkan parade siksaan itu atau parade ujian sebelum yaumal penghisaban itu, sebelum hari penghisaban itu begitu sangat berat. Dan ini adalah puncaknya ketika mereka tidak jelas statusnya, apakah tersangka, terdakwa, ataukah ahli surga, ataukah ahli neraka. Dibiarkan lama oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga umat manusia pun menggiring dan meminta rekomendasi kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, jangankan untuk kalian, aku merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dulu pernah dibahagiakan, disenangkan oleh Allah, tapi karena tergoda dengan titah yang kemudian aku langgar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan kalian wahai umatku, anak-anakku, keturunanku, nafsi, nafsi, kata Nabi Adam, diriku saja sudah berat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam, coba datang minta atensi kepada Nabi Nuh alaihissalam, dia Rasul pertama, kali aja bisa.
Setelah kepada Nabi Adam tertolak, datanglah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan datang kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan permohonan dan rekomendasi yang sama agar Allah segera mengadili dan menentukan nasib kami manusia yang ada di padang mahsyar ini. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, jangankan untuk kalian, keluarga kami saja tidak semuanya beriman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, seorang yang soleh, seorang yang terus berdakwah selama 950 tahun lamanya, pemegang award syukur karena beliau adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap karena tidak bisa mengajak anak-anaknya ke surga, memberikan wasilah hidayah bagi anak-anaknya. Dibayangkan apatah kita yang mungkin sering alpa membangkuankan mereka untuk sholat subuh, mengingatkan mereka untuk saum, mengingatkan bacaan dan Al-Quran mereka. Bagaimana kita? Kita bukan orang soleh, kita bukan nabi apalagi seorang rasul. Bagaimana kita menghadap di hadapan yang maha adil, yang maha menghukum segalanya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, ditolak Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh mengantarkan rekomendasi, datanglah kepada Ibrahim. Dialah Khalilullah. Beliau itu kekasih Allah. Kali aja beliau bisa memberikannya. Kemudian umat manusia datang kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim juga kemudian, aku tidak bisa, aku sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku seumur hidupku pernah berbohong 3 kali. Bagaimanakah dengan kita? Nabi Ibrahim saja berbohong 3 kali dengan perjuangan dan pengorbanan yang sangat teruji atas nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih malu dan sungkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan bohongnya kita? Bagaimana dengan bohongnya pemimpin kita? Bagaimana dengan bohongnya para politisi kita? Dengan mudahnya mengumbar janji. Pada semua itu, jangan sampai di akhirat, di kuburan saja dia sudah mulai tersiksa. Setiap ucapan, setiap kata yang terlontar, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Inilah kenapa kita harus memperbanyak zikir, karena bacaan yang paling utama adalah zikir atau bacaan Al-Qur'an. Agar sinaran cahaya-cahaya ilahiyah itu tertanam dalam jiwa kita, dan lisan pun yang keluar adalah janji-janji ilahiyah. Bukan hanya janji-janji palsu yang bikin PHP-in rakyat, PHP-in umat, PHP-in masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin bisa dengan mudahnya berucap, tetapi lisan itu akan membelit dirinya ketika nanti di akhirat. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, tertolak di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, datanglah kepada Musa. Dia adalah kalimullah, satu-satunya nabi yang langsung berbicara dengan Allah di dunia. Karena Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah itu ketika di Sidratul Muntaha. Ini langsung di dunia adalah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Nabi Musa juga menolaknya. Aku tidak bisa, nafsi, kesalahan diriku. Aku pernah membunuh orang Bani Israel itu. Dan aku sampai sekarang malu karena sudah berbuat dosa besar. Datanglah kamu kepada Isa. Dialah ruhun, ataupun ruh dari Allah Subhanahu wa taala, karena ruhnya ditiupkan langsung kepada ibunya. Dan ini membuktikan bahwa kelahiran seseorang bukan karena kejantanan kita sebagai laki-laki. Tetapi ini semuanya ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa. Kita harus respect atau simpati kepada mereka yang mungkin belum diberikan keturunan, tapi justru dari kesabarannya bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, beres kepada Nabi Isa, tapi Nabi Isa juga tidak bisa memberikan bantuan. Cuman uniknya di dalam hadis yang sangat panjang itu, Nabi Isa, di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Isa tidak menyebutkan apa yang membuat beliau sungkan. Cuman beliau mengatakan, aku tidak bisa, yang bisa itu adalah adikku.
dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintalah sama dia, kata Nabi Isa. Kemudian semuanya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat semuanya datang, wahai Rasulullah, engkau adalah nabi terakhir, engkau adalah kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpilih untuk menyempurnakan semua ajaran para nabi. Maka tolonglah kami, mintakan segera adili kami kepada Allah, agar jelas nasib kami tidak terombang-ambing dalam sengsara yang tidak menentu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu langsung menghadap ke arsy. Beliau menunduk dengan setunduk azim yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian beliau mengadukan, setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau mengadukan seluruh suka duka dan curhat semua umatnya saat itu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Isfa fasfa tusaffa. Berilah mereka pertolongan, berilah mereka rekomendasi, berilah mereka atensi, ajaklah mereka masuk ke surga. Tusaffa, sesungguhnya syafaatmu sudah diterima, sudah di-ACC, sudah disepakati dan juga disetujui. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Ketika kita sudah putus harapan untuk mendapatkan pertolongan yang utama, maka satu-satunya pertolongan, pintu rekomendasi dan atensi yang terakhir yang kemudian mungkin diguyonkan sebagai orang dalam adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagaimana kita akan mendapatkan syafaat beliau yang agung sementara kita masih jauh dari sunnah-sunnah beliau. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dua kata yang sangat pendek tetapi kemudian harusnya menginspirasi kita, wasyaf'i wal watri. Demi yang genap, demi yang ganjil. Wasyaf'i adalah Nabi Muhammad SAW yang genap, wal watri adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha ganjil. Yang genap dan ganjil harus senantiasa bersatu dalam ruang hidup kita. Karena itu makanya dalam arti berikutnya, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, maka kerjakanlah sunnah-sunnah beliau yang mulia. Mulai dari tidur sampai kemudian tidur kembali. Karena itu jelas kita menolak bahwa gak boleh katanya agama dibawa dalam kehidupan ruang publik, ruang mana. Jelas, sebagai umat Islam kita menolak karena mulai dari bangun tidur sampai ke tidur kembali, hidup kita diatur oleh Islam. Jangankan mau tidur, mau ke WC aja kita diatur Islam. Mau mandi aja kita diajarin Islam. Mau salam aja diajarin oleh Islam. Mau berkendaraan, mau apapun, semuanya ada. Karena itu gak mungkin Islam keluar dari ruang selain ruang hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Siapa kemudian di antara kita yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma itu? Syafaat agung yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa menanamkan hatinya dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang nyebut percaya kepada Allah, tapi sebenarnya kita juga ragu dengan balasan dari Allah. Sehingga itu kita tidak pernah ngejos, ngepol dalam kebaikan. Selalu pakai pertimbangan.
Padahal kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa tanda kebaikan seseorang itu adalah dia berbuat baik secara spontan. Kalau mau sedekah dengan duit berapapun ada, dia berikan. Tidak berpikir ulang. Karena kalau sudah pikiran ada masuk ke dalam perbuatannya, berarti iblis sudah masuk dalam jaringannya. Kemudian juga maksiat. Merasa gak ada yang mengawasi, merasa dimudahkan untuk berbuat maksiat. Seolah tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menasihati. Karena dia bebas begitu saja. Padahal sesungguhnya bisa jadi karena hidayah sudah enggan masuk ke dalam hatinya. Karena hatinya sudah punya titik-titik hitam yang kelam sehingga membuat bundaran hitam, dan itu akan menolak berbagai nasihat. Kalau hati sudah hitam maka telinga pun tak mau mendengar nasihat. Mata pun tak mau melihat kebaikan. Semuanya dikunci dalam kemaksiatan. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum. Kemudian inti dari tauhid itu adalah ikhlas. Sekalipun kita memang belum berbuat amal baik yang besar, tetapi percayalah, ikhlas bisa mengantarkan Anda menjadi orang-orang yang VIP yang diridhoi oleh Allah. Para ulama mengatakan rubba amalin kabirin tusgiruhunnya. Banyak amal besar tapi akhirnya berujung nista karena niatnya yang salah. Haji, umroh, jihad, tapi ujungnya masuk neraka karena niat yang salah. Dia berteriak takbir tapi untuk mendapatkan jabatan. Dia berteriak takbir tapi kemudian untuk mendapatkan simpati dan kepentingan. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian rubba amalin sagirin. Banyak yang punya amal kecil tu'zibuhunnya, tapi mengantarkan dirinya ke surga karena niatnya yang tulus. Karena itu ada cerita yang sangat luar biasa. Ada seorang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Yang satu berkurban dengan seekor lalat dan dibiarkan masuk karena dia telah berkurban kepada dewa mereka. Kemudian dia masuk ke dalam neraka kata Rasulullah SAW. Tapi ada yang satu lagi yang gak mau berkurban hanya dengan seekor lalat. Karena tidak benar niat kita diperuntukkan untuk selain Allah. Makanya dia kemudian dibunuh, dan pembunuhan ini sangat sadis, dan dia dikatakan oleh Rasulullah, dialah syahid menuju surganya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan ya Allah yakum. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, terutama masa pandemi jilid kedua yang nampak mungkin akan semakin kita waspada, tetapi percayalah bahwa Allah yang berkehendak atas semua ini. Jangan pernah khawatir orang beriman dengan kesedihan dan kesusahan serta kesengsaraan dibanding kesengsaraan nanti di akhirat. Demi Allah, susahnya orang beriman, sengsaranya orang muslim, semuanya akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tetap bergantung kepadanya. Tetaplah kembali kepada Al-Quran. Karena orang yang sering membaca Al-Quran dan juga petunjuknya, maka mereka itulah yang akan dibimbing sampai nanti ke akhirat nanti. Bahkan akan disatukan dengan ahli Al-Quran. Dan kemudian juga akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sendiri. Semoga bapak-bapak semuanya dan juga keluarga yang di rumah sehat walafiat. Ikhtiarmu, pengorbananmu, pengabdianmu untuk melangkahkan kaki sampai ke tempat ini, mudah-mudahan walaupun kecil, mungkin dibanding para pejuang-pejuang dulu, mudah-mudahan bisa membeli kafarat dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bisa kemudian membangkitkan umat ini untuk kemudian hidup senantiasa terus tidak meninggalkan tali Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.